Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pejabat Gereja Bethel Indonesia dan juga semua jemaat dimanapun berada. Hari ini hari Minggu, tanggal 29 Maret. Kembali kita belum beribadah di gereja secara bersama-sama dalam kelompok yang besar. Karena situasi di bangsa kita dan negara kita yang sedang terjadi, yang kita semua sudah tahu tentang COVID-19. Dan kita sudah ambil keputusan baik dari gereja, apalagi gereja kita, Gereja Bethel Indonesia juga sudah mengambil keputusan untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, dalam kelompok yang kecil 2-3 orang, tidak mengurangi kehadiran Tuhan. Sebab Tuhan sendiri sudah menyampaikan dengan jelas pada firman-Nya, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada bersama-sama di tengah-tengah mereka. Jadi Yesus ada di rumah ini. Yesus ada di depanmu. Dan Ia dekat, lebih dekat dari jubah dan baju yang kita pakai. Dia adalah Roh. Dia hadir dalam seluruh kehidupan kita. Tidak dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi oleh ruangan. Tidak dibatasi oleh gedung gereja. Karena Dia adalah Allah kita. Dan sekalipun dunia bergoncang, ingat, tidak akan pernah mengubah sifat dan karakter Allah itu sendiri. Allah mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Apapun yang terjadi, Dia tetap menjadi sahabat yang baik. Dan sahabat yang baik, Dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita sekalian. Khusus pada hari Minggu ini, saya ingin menyampaikan satu ayat firman Tuhan. Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus yang berkata, marilah kepadaku. Siapa aku? Dia adalah Yesus, firman yang menjadi manusia, yang menciptakan langit dan bumi ini. Siapa aku? Dialah yang menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, dengan tanda-tanda ajaib yang menyertai umatnya. Siapakah aku? Dia adalah Yahweh. Aku adalah aku yang selalu hadir di tengah-tengah umatnya dan hadir juga di antara kita pada hari ini. Dan Dia yang berkata pada kita, marilah kepadaku. Mari datang pada Tuhan, Bapak Ibu. Dan dikatakan juga, semua yang letih lesu, semua, laki, perempuan, tua, muda, anak sekolah minggu, bahkan yang sedang sakit, saudara yang sedang terbaring, yang sedang mendengarkan saya berbicara pada hari ini. Ya Ibu, engkau yang sedang terbaring, engkau yang sedang lemah, engkau yang sedang mengharapkan aku jumpa dengan orang lain pada persekutuan di gereja pada hari ini, tapi aku tidak bisa. Kepadamu juga Yesus berkata, mari padaku semua. Dan dikatakan berikutnya, yang letih lesu dan berbeban berat. Letih
lesu. Tidak ada kekuatan lagi menghadapi situasi yang sedang terjadi ini. Bahkan kita hampir saja putus asa. Tapi padamu Tuhan berkata pada hari ini, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tentu saja keletihan dan kelesuan yang dimaksud oleh Yesus, yang pertama adalah keletihan, kelesuan secara roh, di mana kita tidak nyambung dengan Tuhan sebelumnya. Tapi Yesus berkata, mari datang padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Beban yang paling berat, kita tidak terkonek dengan Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan, dan kita tidak merasakan damai sejahtera dari Dia. Kita tidak merasakan pelukan kasih Tuhan. Yang letih lesu. Dan Yesus katakan yang keempat, aku, Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku memberikan istirahat padamu. Aku memberikan padamu damai sejahtera, perhentian. Dan perhentian itu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlebihan kalau saya bisa katakan pada hari ini, Tuhan sedang mengarahkan kita berhenti dari kesibukan liturgi biasa. Dan kita ada di rumah masing-masing. Berhenti. Berhenti kita dari segala kesibukan kita. Dan kita datang pada Tuhan Yesus Kristus. Dari sisi kita hanya berkata, Tuhan ini aku berserah sepenuhnya kepadamu. Karena aku tahu Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan dan tanpa diizinkan oleh Tuhan. Bahkan keadaan bangsa ini kita sedang menghadapi pandemik, persoalan yang hampir semua lapisan masyarakat sekarang sedang mengalami. Tidak mudah. Ada sebuah nyanyian yang sering kita nyanyikan, bukan dengan kekuatanku, tapi kekuatan Tuhan. Kupasrahkan diriku kepada Tuhan. Kupandang wajah-Mu. Karena pertolongan sejati datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, di depanmu sekarang ada Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak lihat Dia dengan mata jasmani kita, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia mengerti keluhanmu yang paling dalam. Dia mengerti tetesan air mata kita. Dan Dia tahu juga bagaimana kita sedang dalam kegalauan sampai pada hari ini. Kita sedang menunggu juga arahan dari pemerintah kapan kita akan bisa beribadah secara bersama-sama di gereja. Tapi sampai sekarang kita masih ada di rumah. Di rumah ada Yesus. Bahkan di tempat tidur kita ada Yesus. Di kursi goyang kita, Tuhan Yesus dekat sekarang. Panggil namanya. Berserulah kepadanya. Karena Dia ada ketika kita berseru kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, saya minta sungguh-sungguh sebagai hamba Tuhan, yang pertama, berserah kepada Tuhan. Serahkanlah segala hidupmu, kekhawatiranmu, karena Dia yang berkata, mari padaku. Nomor 2, tetap ikuti arahan daripada pimpinan-pimpinan kita, otoritas di atas kita yang mengarahkan kita tentang situasi pada hari ini. Tidak usah dulu kita keluar kemana-mana kalau tidak sangat penting. Demi menjaga agar kita tidak tertular virus corona yang menakutkan ini. Dan yang ketiga tentu, jangan lupa berdoa. Berdoa buat pemerintah, berdoa buat para pimpinan kita di pusat, daerah, wilayah, bahkan sampai kepada kepala lingkungan sekalipun. Doakan mereka. Mereka adalah mitra kerja kita untuk mengatasi situasi hari ini.
Dan yang keempat, saya minta kalau Tuhan memberi berkat pada kita, ayo kita ulurkan tangan kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan kita. Sedikit uluran tangan kita, itu sangat berarti bagi mereka. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dalam situasi ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan Tuhan, kita mampu menghadapi segalanya. Dan tetap kita berdoa agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai semua hamba-hamba Tuhan, semua jemaat hari ini dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa dalam tayangan yang akan datang. Amin. Amin.